terdiri dari 28% mol CO2, 70% mol hidrogen, dan 2% mol inert. Konversi single pass hidrogennya adalah 60%, kemudian disuruh menghitung laju aliran molar dan komposisi molar dari umpan segar, total umpan ke reaktor, aliran daur ulang, dan aliran pembersihan. Untuk laju produksi metanol adalah 155 kmol metanol per jam. Bagaimana langkah awal dalam penyelesaian ini? Langkah awalnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini, langkah awal yang harus kita lakukan itu adalah kita harus membuat diagramnya. Kita baca satu persatu di dalam soal, kemudian dari soal itu kita deskripsikan di dalam sebuah gambar. Di sini dibilang, umpan segar untuk proses mengandung hidrogen, karbon dioksida, dan juga 0,4% mol inert. Itu yang bagian mana? Itu adalah yang di sebelah sini. Mengandung hidrogen, karbon dioksida, dan 0,4% mol inert. Hidrogen, karbon dioksida itu yang ini, kemudian hidrogen itu adalah, berarti kan kalau misalnya komposisi atau fraksi, totalnya itu kan adalah 1. Berarti ini 1 minus 0,004 sama dengan 0,996 minus X0C atau fraksinya dari CO2 awal. Itu didefinisikan sebagai berikut. Hasil aliran keluar reaktor dialirkan ke kondenser, yang mana semua metanol sebagai aliran produk, metanol dan air sebagai produk, dan tidak ada reaktan atau inert. Jadi semua yang ada di aliran keluar dari kondenser ini adalah metanol dan juga air. Jadi semuanya di sini metanol dan juga air. Kemudian zat yang terakhir yang didaur ulang ke reaktor untuk menghindari penumpukan inert, maka dilakukan aliran pembersihan. Jadi ini tadi kan ada beberapa macam komponen. Nah, masuk ke kondenser dipisahkan, yang mana metanol dan air saja itu sebagai produknya, kemudian kayak CO2, hidrogen, dan juga inertnya dilakukan recycle kembali. Jadi ada aliran recycle dan juga ada aliran pembersihan. Nah, yang di-recycle masuk ke dalam reaktor kembali. Kemudian info berikutnya, umpan ke reaktor atau bukan umpan segar ke proses mengandung 28% ini, 28% mol CO2, terus kemudian 70% mol hidrogen, dan juga 2% mol inert dengan basis 100 mol. Nah, ini adalah yang ingin ditanyakan. Jadi, ya seperti biasa kita mencari apa yang ditanyakan, terus kemudian yang berbeda di sini, jadi kalau biasanya kita udah selesai sampai mencari yang ditanyakan itu apa saja, kayak misalnya mol akhirnya, komposisi produk akhirnya, terus kemudian fraksi-fraksinya. Nah, di sini yang berbeda adalah ketika laju produksi metanolnya adalah 155 kmol metanol per jam. Jadi maksudnya, berapa banyak bahan baku yang kita butuhkan untuk memproduksi 155 kmol metanol per jam. Itu yang ingin ditanyakan. Dan berapa, kemudian setelah kita tahu, baru kita bisa menghitung nanti laju aliran molar, terus kemudian laju aliran pembersihan, dan juga aliran recycle-nya. Kemudian ini DOF. DOF ini tidak saya bahas persatu lagi karena sebelumnya sudah kita pernah membahas. Jadi kalau secara umum saja saya bahas, DOF di sini bertujuan untuk jangan lupa yang pertama kita menganalisa DOF-nya itu untuk yang pertama dari sekian banyak contoh kasus untuk multi unit, dari sekian banyak unit mana kita harus memulai dari reaktor, overall, separator, atau mixing point, atau aliran recycle. Nah, itu kita perlu mencari DOF-nya. Kita cari yang mana DOF-nya adalah yang 0. Setelah itu yang kedua, dari DOF ini,
kita juga mencari cara apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mau menggunakan cara atomik, molekular, EOR, atau yang lain, atau neraca massa tanpa reaksi kimia. Jadi, maksud saya, di sini nih sebenarnya bebas ya, mau menggunakan yang mana, kecuali yang di reaktor. Reaktor ini biasanya harus yang menggunakan persamaan DOF untuk yang reaksi kimia. Jadi kalau misalnya kita harus konsisten, misalnya kita membuat DOF, ternyata kita menemukan bahwa di reaktor ini harus ketika menggunakan DOF molekuler itu hasilnya adalah 0. Maka perhitungan kita harus menggunakan prinsip yang molekuler. Jangan sampai ketika kita mencari DOF yang menggunakan cara molekular, terus kemudian kita menggunakan perhitungannya dengan cara atomik. Itu nanti belum tentu hasilnya pun ketemu, gitu ya. Karena pada dasarnya belum tentu DOF dengan yang kita cari dengan molekular dan juga dengan atomik itu hasilnya sama, belum tentu. Bisa saja berbeda, tapi bisa jadi sama. Jadi itu belum tentu. Yang penting adalah ketika kita menggunakan DOF yang molekular, berarti perhitungannya harus dengan molekular. Kalau menggunakan atomik, berarti perhitungannya pun dengan atomik. Terus kalau misalnya ada yang tanya, misalnya di recycle. Recycle ini kan tanpa tidak ada reaksinya, hanya mixing point. Nah, hanya di titik mixing point. Ini kan tidak ada reaksinya. Apakah boleh menggunakan DOF tanpa reaksi kimia? Itu boleh saja. Yang penting adalah harus konsisten tadi. Kalau misalnya DOF kalian tanpa reaksi kimia itu, berarti perhitungannya pun harus yang tanpa reaksi kimia. Nah, terus kemudian yang kedua, untuk meyakinkannya bahwa cara yang kalian gunakan ini telah benar, inti dari neraca massa yang penting adalah aliran in harus sama dengan aliran out. Ketika kalian sudah membalancekan ini, hasilnya sama, maka perhitungan kalian itu sudah benar. Nah, dari DOF kita dapat overall-nya adalah 3, kemudian recycle-nya 2, kemudian reaktornya adalah 0. Maka nanti kita bisa melakukan perhitungan awal dari reaktor, karena reaktornya dari 0. Kemudian kondenser 0, terus aliran pembersihannya 1, aliran recycle-nya 0. Dan juga aliran recycle dan pembersihan splitting point-nya adalah 0. Nah, berikutnya, setelah kita melakukan analisa DOF, ternyata yang DOF-nya 0 adalah di reaktor. Maka pertama kita lakukan di reaktor. Seperti biasa, di reaktor tadi diketahui bahwa 60% konversi single pass dari hidrogen. Artinya berarti kalau 60% terkonversi, 40%-nya tidak bereaksi. Tinggal 40% dikalikan mol mula-mulanya, hasilnya adalah sekian. Mol mula-mulanya berapa? Itu adalah 0,7 dikalikan basisnya 100. Sehingga hasilnya adalah 28. Nah, kemudian setelah itu, untuk menghitung mol-mol yang ditanyakan itu, ternyata perhitungan DOF reaktor ini tadi menggunakan cara molekuler. Maka kita di sini menggunakan cara molekuler juga. Yang mana H2 balance, H2 itu adalah H2 ini adalah sebagai reaktan. Kalau yang namanya reaktan, itu reaktan itu kan ada di input, pasti. Reaktan itu pasti terkonsumsi, atau dia kan bereaksi, berarti dia terkonsumsi, berarti ada konsumsi. Tapi reaktan tidak tergenerasi atau tidak terbentuk, karena memang mula-mula sudah ada, jadi dia bukan terbentuk, tapi terkonsumsi. Maka aliran generasi di sini tidak ada. Terus kemudian di akhir, belum tentu konversinya 100%, jadi pasti ada output. Maka persamaannya kan harusnya kalau neraca massa secara overall, in, min, out, terus kemudian min konsumsi plus generasi sama dengan akumulasi. Nah, di sini dianggap kondisi steady state sehingga akumulasinya 0, generasinya tidak ada, maka persamaannya adalah konsumsi sama dengan in, min, output. Nah, in-nya adalah 70, output-nya ini 28. Maka kita peroleh konsumsi H2-nya adalah sebesar 42.